Selamat siang, kenalkan saya Kristianto, mahasiswa transfer semester 2 Stikes Pantirapi. Di sini saya akan melakukan konseling KB pada Nyonya N. Saya telah menceritakan perawatan, saya telah mengeksplorasi diri dan dengan konsep teori tentang konseling KB. Sebelum saya melakukan tindakan, mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Dengan Mbak siapa? Dengan Nana. Oke, dengan Mbak. Panggilannya Mbak atau Ibu? Oh, Ibu. Bu, oke, Bu Nana ya. Iya. Baik, perkenalkan saya Chris, Bu Nana. Di sini saya perawat yang akan melakukan konseling dengan Ibu. Di sini saya dari pagi hingga siang nanti. Saya akan melakukan konseling tentang KB. Tadi Mbak Nana kemarin daftar untuk konseling ya. Oke, baik, di sini saya melakukan konseling kurang lebih nanti waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Mbak. Iya. Nanti kita diskusi lalu apa keluhan Mbak Nana yang bisa diceritakan, monggo. Ini peran saya di sini akan mencoba membantu Mbak Nana dalam konseling KB. Nanti peran Mbak Nana di sini menceritakan atau mendiskusikan yang perlu didiskusikan tentang ini ya. Iya, iya. Oke. Bisa melakukan konseling apa, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Mas. Tidak ada. Baik. Di sini Mbak Nana ada keperluan apa atau ada masalah apa tentang KB yang mau diceritakan, monggo. Oh gini, selama ini kan saya pakai ini kan KB-nya itu yang pil. KB pil. Cuman kan berapa minggu ini KB-nya itu kayak di badan gak enak. Oh gitu. Oke. Mau ganti KB yang lebih alami dan Oh ya, dengan oke, baik. Mbak Nana, sebelumnya konseling mungkin saya mohon minta tanda tangan terlebih dahulu. Oh ya. Ini tentang inform consent ya. Lalu memang inform consent konselingnya akan kita lakukan. Di sini Mbak Nana tanda tangan. Ini tidak ada paksaan atau apapun demi menjaga privasi masing-masing ya. Saya baca dulu ya. Oh ya. Monggo. Oke, baik. Ya. Ini inform consent sudah kita tangani ya. Iya. Tadi Mbak Nana ada cerita tentang KB yang digunakan kemarin. Sudah lama untuk menggunakan pil KB-nya Mbak? Pil minum 3 bulanan ini. 3 bulan ini minum setiap hari ya? Oke, menggunakan pil KB. Lalu Mbak Nana ada masalah di itu suka lupa atau gimana Mbak? Iya, suka lupa. Terus begitu kalau minum badannya jadi nggak enak gitu deh. Nggak enak, oh ya. Kalau pakai pil KB kurang cocok gitu ya? Iya, kayak kurang. Oh ya, oke, baik. Terus bisa gemuk gitu loh. Naik berat badannya. Ya, naik berat gitu. badannya. Oke, berarti masalah Mbak Nana di sini biasa menggunakan pil KB minum, tetapi ada efek menaikkan berat badan, lalu suka lupa dalam minumnya, ingin mengganti yang lebih tidak teratur minum atau bagaimana Mbak? Ya, nggak usah tiap hari minum Tiap gitu hari, loh. oh ya, oke, baik. Ya, untuk KB sebetulnya banyak ya Pak pilihannya. Ada KB alamiah, ada yang KB menggunakan alat atau menggunakan obat, itu banyak. Nanti saya coba membantu Mbak Nana mengenali macam-macam KB agar nanti Mbak Nana bisa mempertimbangkan keuntungan kerugian dari masing-masing KB-nya itu ya. Iya, iya. Baik. Sebelumnya Mbak Nana, apa yang Mbak Nana tahu tentang KB? KB itu kayak mencegah kehamilan ya. Gitu. Oke, ya betul. Ini saya bantu menggunakan media leaflet untuk Mbak Nana baca, nanti boleh dibawa pulang. Ada juga media materi yang lebih lengkap. Nanti ini saya sekilas untuk menjelaskan kepada Mbak Nana. Maaf, nanti bisa dibaca ya. Nanti saya jelaskan terlebih dahulu, diskusi
tentang KB. Ya memang betul Mbak Nana, KB itu untuk mencegah kehamilan. Keluarga berencana suatu usaha mengatur jumlah dan jarak antar kelahiran guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Itulah pengertiannya seperti itu. Untuk manfaatnya juga banyak. Di sini menghindari kehamilan risiko tinggi, angka kematian, lalu membentuk keluarga bahagia sejahtera ya. Lalu untuk metodenya yang tadi saya sampaikan, tadi ada beberapa, ada alamiah itu pantang berkala, jadi kontrasepsi dengan tidak melakukan hubungan seksual di masa subur. Itu dia menggunakan penghitungan, bisa juga kalender dan lain-lain. Itu dia keuntungannya lebih ekonomis, tidak perlu biaya, dapat dilakukan oleh semua pasangan suami istri. Tetapi kerugiannya memang tidak dapat digunakan, dapat berhubungan suami istri setiap saat, gitu ya. Lalu tidak disarankan pada siklus haid yang tidak teratur, Mbak. Karena kan kalau tidak teratur nanti takutnya pas masa suburnya. Tuh, lalu ada juga yang kedua itu MAL atau metode amenorrhea laktasi. Ini pada yang cocok untuk ibu nifas. Ibu nifas itu setelah kelahiran ya. Syaratnya itu menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan, lalu belum haid, dan efektifnya hanya 6 bulan di sini, Mbak. Mbak, apakah telah melahirkan? Iya. Udah lama? Enggak sih, pas 6 bulan kok. Pas 6 bulan ya, oke. Ya di sini memang syaratnya itu belum haid dan memang hanya 6 bulan, karena mepet ya 6 bulan ya. Iya. Lalu yang kedua di sini ada pil KB yang Mbak Nana tadi sebutkan, biasa Mbak Nana minum sehari-hari itu ya. Iya. Itu metode kontrasepsi yang menggunakan obat-obatan per oral. Ada 2 macam sebetulnya, ada pil kombinasi yang terdiri dari 2 hormon, estrogen dan progesteron namanya, tapi itu tidak cocok untuk ibu menyusui, Mbak. Ada juga mini pil berisi 1 hormon yaitu progesteron. Di sini tidak mengganggu ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Mbak Nana kan sudah minum tetapi tadi sering lupa dan tidak teratur, mungkin yang mengganti ya. Yang tadi saya sebutkan. Lalu untuk ada juga KB suntik, Mbak. KB suntik di sini dia efektivitasnya tinggi, lalu efek samping sedikit, tidak mengganggu hubungan seksual. Biasanya bisa disuntik di bokong ya, Mbak. Tetapi dia kelemahannya ada harus rutin. Ada yang suntikan 1 bulan, ada yang suntikan 3 bulan. Di sini kelemahannya dapat terjadi gangguan haid dan juga mempengaruhi berat badan, kadang bisa naik bisa turun. Lalu kelebihannya bisa dilakukan pada usia reproduksi. Lalu dan kelebihannya juga tidak berhari-hari harus diminum, dan tidak berhari-hari harus disuntikkan terus kayak seperti oral itu ya. Oke, selanjutnya ini ada namanya yang KB suntik sudah ada yang namanya implan atau susu KB. Di sini biasanya dipasang di lengan atas kanan sini, sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia berisi 2 bagian. Biasanya efektivitasnya selama 3 tahun. Nah, ini kelebihannya mengandung hormon progesteron, lalu tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual karena dipasang sebelah sini, lalu dapat dicabut setiap saat. Dalam artian, misalkan Mbak Nana pengen punya anak lagi, sekarang udah 2 ya, udah 2, anak lagi bisa dilepas. Tapi di sini kerugiannya memang harus ada prosedur bedah karena ditanam. Dan juga kekurangannya bisa terjadi perubahan berat badan. Itu. Ini kan memang tujuannya menghambat ini ya, populasi ya. Lalu ada yang selanjutnya IUD, Mbak Nah.
IUD itu juga spiral tanam, pernah dengar mungkin? Pernah. Itu mencegah pertemuan sel telur dan sperma. Di sini kelebihannya efektivitasnya tinggi, jangka waktunya juga panjang, 8-10 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, lalu tidak mengganggu hubungan seksual. Kekurangannya tetapi haid biasanya lebih banyak, dan kekurangannya lagi ada biasanya nyeri saat haid, dan kadang haidnya banyak. Tetapi kelebihannya itu tadi yang biasanya bisa digunakan wanita reproduksi 26-45 tahun, lalu tidak disarankan pada yang mengalami infeksi genital ya Mbak. Lalu selanjutnya ada kontrasepsi mantap atau steril biasanya kita sebut. Itu memang disarankan atau bukan disarankan. Biasanya kontrasepsi mantap ini digunakan untuk pasangan suami istri yang memang betul-betul tidak menginginkan anak lagi. Jadi misalkan dilakukan dengan cara pembedahan, dia biasanya dibius. Lalu ini harus dilakukan oleh dokter terlatih ya. Lalu sangat efektif dan bersifat permanen, lebih aman, lebih safety karena dia permanen. Bahkan kekurangannya tidak bisa dilepas suatu saat. Lalu di sini ada biasanya mantap tuh ada untuk wanita itu tubektomi namanya Mbak. Kalau cowok laki-laki itu vasektomi. Kalau tubektomi ini mengikat tuba falopi untuk pemotongannya. Lalu vasektomi proses pemotongan saluran sperma dan sel telur agar tidak bertemu. Tuh mungkin Mbak Nana ada beberapa memang mempunyai kekurangan, kelebihan dan efek sampingnya masing-masing dari keseluruhan tadi. Oke, ini mungkin sudah sedikit ada gambaran tentang macam-macam KB ini. Iya, sudah ada sih. Ada yang perlu diulangi mungkin Mbak Nana? Kayaknya tidak ada ya Mas. Tidak ada. Untuk pengambil keputusannya siapa Mbak Nana? Nanti suami saya. Di rumah. Oh, suami, dengan suami. Saat ini suaminya? Lagi dinas luar kota. Oh, dinas luar kota. Oke. Ya mungkin untuk KB ini, konseling ini nanti silahkan dipertimbangkan kembali. Ini tujuannya memang biar Mbak Nana tahu terlebih dahulu ya macam-macamnya, lalu penyebab kerugian, keuntungan, efek sampingnya tadi yang saya sebutkan. Silahkan didiskusikan dengan suami Mbak Nana sebagai pengambil keputusan agar tahu efek dan efektivitasnya. Nanti Mbak Nana tapi mempunyai ini ya gambaran untuk mengambil apa ya? Iya. Oke Mas. Itu ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Sudah ada ya. Jadi nanti untuk berikutnya, konseling berikutnya mungkin buat 2 hari ke depan ya, atau 3 hari, menyesuaikan waktu Mbak Nana dengan suami, monggo nanti kita janjian lagi di sini di jam yang sama, di hari yang berarti 3 hari itu hari Senin mungkin ya. Oh iya. Monggo Mbak Nana mengabari atau mengkonfirmasi ke sini. Ini akan melakukan konseling dengan catatan misalkan sudah ada keputusan tentang KB apa yang diambil, langkah lebih baik bersama suami ya. Oh iya. Nanti silakan didiskusikan. Saya bawakan materi yang lebih lengkap, media yang lebih lengkap dibanding yang tadi saya jelaskan, memang sekilas ya Mbak ya. Nanti ini yang lebih lengkapnya saya lampirkan biar Mbak Nana dibawa pulang. Ini lebih lengkapnya nanti misalkan ada yang bisa didiskusikan saat konseling berikutnya. Iya, baik. Gitu Mbak Nana. Iya, baik Pak. Jadi Terima kasih banyak. tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Nana untuk konseling ini. Kita ketemu lagi ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Nana ya, atas waktunya. Selamat siang. Ilmunya. Konseling KB sudah selesai pada pasien. Setelah melakukan konseling, kita mencatat hasil konseling dan topik
berikutnya yang akan kita lakukan, lalu mendokumentasikan apa yang menjadi masalah dan juga apa yang menjadi prognosis yang didapatkan dari konseling tadi. Setelah saya melakukan edukasi, dokumentasi, kembali mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.